Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi yang berhubungan dengan mata kuliah Investasi Dana Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Rahmawati, SHI, MSI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kita masuk pada pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Fauzia Ahmad dari Perbankan Syariah 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian investasi konvensional dan investasi syariah. Yang pertama yaitu definisi investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu investment dari dasar kata invest yang berarti menanam, atau istimara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Adapun secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak yang dimiliki perseorangan atau perusahaan yang dimilikinya dengan harapan untuk pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Yang kedua yaitu pengertian investasi syariah. Secara Islam, investasi adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu kegiatan usaha yang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik itu objeknya maupun dalam prosesnya. Adapun aspek-aspek yang harus kita ketahui dalam investasi syariah ialah yang pertama, aspek material dan finansial, yang kedua, aspek kehalalan, yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan, dan yang terakhir, aspek pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dasar hukum investasi syariah. Dasar hukum investasi syariah terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala yaqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset real. Investasi pada aset finansial dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu investasi langsung. Investasi langsung ialah investasi yang dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, dan pasar turunan. Dan yang kedua yaitu investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan membeli surat berharga perusahaan investasi seperti reksadana. Itulah materi mengenai teori investasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiji Hasan dan saya mendapatkan materi tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi, kemudian fatwa SNMUI yang mengatur bagaimana memperoleh investasi sesuai syariah dan melarang kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam dalam investasi. Yang pertama, prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Kesatu, ada usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat atau aturan Islam, seperti contohnya perusahaan yang tidak mengandung judi di dalamnya dan tidak ada riba.
seperti contoh lembaga keuangan atau bank yang menanamkan bunga dalam usahanya. Kemudian tidak mengandung riba, gharar, dan mesir. Riba di sini dimaksud yaitu keuntungan yang berlipat dari pinjaman, seperti contohnya kita meminjam pada rentenir yang kita pinjam 1 juta kemudian mengembalikan 1.200.000 yang disebut dengan bunga. Kemudian ada gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kemudian ada mesir atau yang di dalamnya pusat terdapat perjudian. Lalu keempat ada transparansi. Prinsip keempat ada transparansi, di mana investor dapat memperoleh informasi secara menyeluruh dan tidak ada ketertutupan dari pihak manajer investasi soal instrumen investasi yang dia tanam atau dia tanamkan modal untuk dijalankan usaha oleh manajer tersebut. Lalu berikut ada keadilan atau di sini disebut sebagai bagi hasil antara keuntungan ataupun kerugian. Jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka tetaplah akan dibagi hasil sesuai dengan penanaman modal. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka tetap akan kerugian tersebut ditanggung bersama. Prinsip yang kelima adalah penggunaan uang sebagai modal, yaitu uang yang digunakan untuk investasi dipandang sebagai modal, bukan sebagai utang ataupun deposito ataupun pinjaman. Jadi akad yang digunakan untuk investasi yaitu akad bagi hasil. Berikut adalah fatwa DSN MUI yang mengatur tentang bagaimana memiliki aset atau investasi yang berdasarkan dengan syariah dan pelarangan produk atau usaha yang tidak sesuai dengan syariah, yang terdapat pada fatwa DSN MUI nomor 80 bagian 3 tahun 2011, dan ini menjadi prinsip dasar dari perdagangan dan mekanisme efek syariah di Indonesia dalam pasar modal. Berikut adalah efek-efek atau usaha yang dapat digunakan dalam investasi syariah. Yang pertama itu saham syariah, kedua obligasi syariah, ketiga ada reksadana syariah, kemudian keempat ada kelima surat berharga komersial syariah. Nah, berikut adalah beberapa usaha atau jenis efek yang tidak dibolehkan dalam syariah. Itu pertama saham istimewa, yang dimana saham ini terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya. Kemudian ada option, yaitu transaksi yang tidak dengan aset real, atau dengan kata lain objek yang menjadi transaksi belum dimiliki oleh pedagang atau manajer investasi, dan ini termasuk dalam bagian ketidakpastian atau ketidakjelasan. Setelah saya Sinta Bella Madikutu ingin memaparkan kembali tentang akad-akad syariah dalam investasi, yaitu ada akad musyarakah atau yang disebut dengan syirkah, yaitu antara dua pihak atau lebih dengan cara menyetorkan modal, baik itu uang ataupun aset lainnya, untuk melakukan suatu usaha. Kirat yaitu perjanjian antara pihak pemilik modal, yaitu yang disebut dengan sahibul mal, dan pihak pengelola usaha yang disebut dengan mudarib. Pihak pemilik modal memberikan modal tersebut untuk dikelola oleh sang mudarib atau yang disebut juga dengan pemilik usaha. Jika ada ijarah. Ijarah yaitu antara pihak pemberi sewa atau jasa dan pihak penyewa jasa. Terakhir, ada kafalah. Kafalah yaitu perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang kelima adalah wakalah, yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, dengan cara pemberi kuasa memberi kuasa kepada penerima kuasa dengan melakukan suatu tindakan tersebut atau perbuatan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk investasi syariah. Akan mulai dari pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dari aktiva perusahaan. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan, dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Saham syariah sendiri adalah saham-saham yang menunjukkan karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Pengertian obligasi adalah surat pengakuan atau perjanjian hutang dan perusahaan penerbit kepada masyarakat investor, di mana hutang ini akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kan obligasi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garing DSN MUI garing
9/2002 menyatakan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali pendapatan atau dana kepada obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan di bank yang bersangkutan. Deposito syariah adalah simpanan yang berupa investasi yang tidak terkait dengan pihak ketiga pada bank syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pula. Terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah yang merupakan suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada prinsip syariah. Selain itu, ciri tersendiri pada produk reksadana syariah yakni merupakan proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Perkenalkan, nama saya Namira Asagaf. Saya akan membawakan materi dari pasar modal dan instrumen pasar. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum atau perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua yaitu adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang dilandaskan syariah, atau pasar modal yang menerapkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu adalah instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah merupakan pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sama dengan syariah. Instrumen pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mukarada atau mudarabah, yaitu dana dalam bentuk saham yang memberikan kesepakatan kepada para investor untuk bersama dengan pembiayaan investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko. Yang kedua yaitu mukarada atau mudarabah. Obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip mudarabah, biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan membiayai proyek-proyek tertentu atau proyek dari kegiatan perusahaan yang berjangka panjang. Di antaranya instrumen yang diperkenankan dalam Islam adalah yang diharamkan dari beberapa instrumen pasar modal yang diharamkan, yaitu yang pertama adalah preferred stock atau saham istimewa. Saham istimewa merupakan saham yang memberikan suatu hak yang lebih besar dibanding saham biasa dalam dividen ketika perusahaan yang diinvestasikan atau dimiliki terlalu dihindari. Yang kedua, forward contract, yaitu merupakan suatu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba. Yang ketiga yaitu option. Option adalah transaksi yang tidak diarti dengan underlying asset atau real asset, atau dengan objek yang ditransaksikan kelak dimiliki oleh penjual. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabriana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 1842043. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan investasi syariah. Tujuan investasi syariah ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip Islam dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu adapun manfaat dari investasi syariah, yaitu investasi syariah ini mempunyai manfaat, yaitu yang pertama itu ada halal dan produktif. Yang mana halal dan produktif ini jika Anda menawarkan investasi berbasis syariah kepada Anda akan mengetahui bahwa dana yang Anda tanam
hanya digunakan untuk berbagai hal yang halal. Dan juga yang kedua itu terdapat pengawasan. Nah, Anda tidak perlu ragu dalam berinvestasi secara syariah, yang mana karena di Indonesia investasi syariah telah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah, karena tidak dimiliki oleh bank-bank konvensional lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip kepercayaan, yang mana bank syariah ini didirikan bukan hanya berlandaskan hukum negara, tetapi juga berlandaskan hukum Islam. Nah, selanjutnya perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Apa saja ya perbedaannya? Sebenarnya membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional itu tidak terlalu sulit loh. Yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional itu dibedakan dari prosesnya, dilihat dari prosesnya. Dari prosesnya saja, investasi konvensional dengan investasi syariah itu sudah berbeda. Di investasi syariah ini sendiri, di dalamnya tidak mengandung unsur riba bunga dalam mendapatkan keuntungan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Nah, ini dilihat lebih adil bagi apa yang ada di dalamnya, seperti yang mempunyai modal. Investasi konvensional ini sendiri mengandung unsur riba. Nah, hal ini yang membedakan dengan jumlah bagi hasil yang ada pada bank syariah. Perbedaan yang paling menonjol antara investasi syariah dengan investasi konvensional yaitu dilihat dari dasar hukumnya saja. Dasar investasi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dan juga investasi syariah ini telah disepakati oleh para ulama dan juga ijma. Oke guys, mungkin itu tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.